Jam berapa ujian pagi Pak Prof? Oh, sudah. Sudah. Nah, di jatuh Rabu. PTPT langkah. Betul kan. Kalau di pasca Prof entah kata. Ah, Berarti baru tiba dari pasca Pak Prof. aku pasca namanya ikut kan awak dak sih kok. Enggak masalah. Iya. Tadi siap-siap aja di jalan kok. Kalau Iya. kalau tiba kok terlambe jalan saja gitu. Iya. Apa Deski di apa dosen di UIN Di Staida Pak Prof. di Ostaida Pekumbuah. Iya Pak Prof. Oh, sama aja siapa? Epizan. Ya, Rizal. Ostaida. Ya. Salah. Lah ya po. Waktu Ah, waktu Epizal terbuka kan lewat temu aja Pak Prof. oh iyo baru ingat. Rizal. Jadi nanti dia po biasakanlah Ya, menulis ya. Biasakan ya Pak Prof. menulis. Jadi menulis itu halangan utamanya senyum malih itu Ah, malih. Nah, itu iya Mali. kalau bisa menyingkirkan malih jalur kalau bisa tersingkir mana dilawan itu. Usahakan tiap hari itu kalau tidak cek tulisan minimal cek paragraf. Siap Pak Prof. Jadi kalaulah terlanjur memilih jalur untuk menjadi dosen, menulis itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tulislah apa saja. Jangan Siap Pak pikir-pikir Prof. mana. Banyak orang bertanya ke Pak kan, Ah, Pak cara menulis Pak, ah, cara menulis itu mudahnya Pak. Buka laptop itu agar tulis tekan je lah apa itu, ah, tekan je lah huruf itu, ya agar tekan-tekan saja, agar ah. itu tulis itu. Jika kalau tidak ketujuh salah apa dia, sudahnya, sudahnya mulai. Jadi Iya. apa punya pengalaman di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi jalan tuh nampak tidak memandang di rumah. Jalan tuh Iya. baru nampak kalau awak turun ke jalan. Iya betul. Turun ke jalan, oh kok jalan ke Pekumbuh, kok jalan ke Bukit Tinggi. Kalau di rumahnya nampak tuh bayang-bayangnya. Tapi turun ke jalan itu. Artinya mulai nulis, tekanlah apa namanya keyboard tuh. Ya, Sudah tulis, dari tulis, apa itu? Apa dia? Apa boleh ulang dia salah mah. yang Cukup penting suruh. dimulai Pak Prof. Ya. Yang penting mulai saja. Iya. Jadi banyak yang tanya, Pak, apa cara nulisnya, Pak? Mula saja, buka seleb tuh. Katakan huruf telah tuh. Tak Iya. boleh, tak bisa buat konsep mana begini, tidak jadi. Temu orang, deski kalau alah bini kan, Alah Pak Prof. alah ya, kan tak pikir-pikir panjang, lalu pokoknya bini. Akhirnya Tidak pikir panjang Pak Prof. Langsung aja Pak Prof. langsungnya kesudahnya nampak ya, dima kurang itu saya ketik di film. Oh ikut nabi itu ya. Itu. Jadi Iya. itu namanya tadi kita terjemahkan pepatah orang tua itu di mana kemauan pasti jalan ya, tapi kemauan tuh turun ke jalan tuh dulu baru nampak jalan itu menulis. Mohon Jadi bimbingan meski di Pak berapa Prof. mau insya Ini Allah yang berapa 40 mau yang lebih Pak Prof. 40 yang lebih Iya Pak ya. Prof. Kalau 40 ya 40 itu kan lah sebagai umur anak apa ya, dia sudah ada anak apa dia berarti 40. Jadi pokoknya Pak Sapi Reski sebagai anak, nah kalianlah generasi muda lagi yang akan. Nah kita kalau sudah menjadi guru besar, sudah menjadi dosen, ingat dosen itu bukan jadi rektor karirnya, dosen itu guru besar. Coba bisa enggak jadi guru besar di Staida? Insya Allah Pak Di Prof. Pekumbuh nggak ada guru besar kan? Bukan orang Pekumbuh, tapi dia di Pekumbuhnya nggak ada guru besar lah. Guru tinggi yang ada di Pekumbuh nggak ada guru besar lah. Halo Pak Prof. Lalu lah itu guru muda.
Nah, si bos si Rizal juga. Jadi itu ketika masih mudoko itu kadang juga anak tuh kadang juga. Tapi ke karir itu aja. Jangan berhenti di dokter. Pada orang sudah selesai disertasi lah habis disertasi selesai lah sudah. Tak bisa. Jadi Biko Pak kirim apa puisi ya Pak. Sesudah dokter mau jadi apa? Siap Pak Prof. Tapi puisi ya Pak itu bukan itu. Sesudah profesor mau apa? Hah? Mau lalu, mau lalu aja leh. Iya, Kan? iya, iya, iya. Lalu aja lalu tua aja ya lalu Tuhan sudah tuh. Kan? Betul, Jadi betul, gitu. betul, betul, betul. Jadi begini ya apa? Bisa sama Tota semenjak mulai kan. Ya, Sebenarnya perguruan tinggi itu sampai di pasca itu bukan cari ilmu, tapi mencari kunci ilmu. ilmu. Kunci ilmu. Nah, kunci ilmu itu adalah pertanyaan. Nah, dari pengembaraan intelektual itu akan muncul pertanyaan. Pertanyaan itu yang akan dijawab, makanya pertanyaan itu adalah kunci. Makanya di dalam pepatah al-soal miftahul. Di situ. Jadi kunci ilmu itu apa? Kunci ilmu itu metodologi. Jadi belajar di perguruan tinggi itu adalah belajar metodologi. Ilmu itu banyak di mana-mana, tapi ilmu yang bisa bermanfaat dan efektif digunakan itu ilmu yang ditangkap dengan metodologi. Da ilmu dengan ikum ngecen bin sebentar kafir ko sase orang sebenarnya awak sen batu surang surang sembuh untuk awak aja. Nah, Iya, iya. jangan-jangan untuk awak aja. Nah, jangan-jangan gara-gara sikap itu kan sikap sombong namanya itu. Masuk gue dapat neraka dapat sudah itu. Ya kan? Jadi makanya semakin kita dalam ilmu semakin paham lah awak paham ke mesti ngecen semakin bertambah ilmu dan semakin terasa bodoh. Bodoh ya. Itu baru orang tua. Kenapa ilmu itu tidak ada tepi? Ketika kita berlayar mengharungi dunia ilmu, semakin gampang. Bukan semakin parik, semakin gampang. Mak, banyak yang bisa dipelajari caranya. Ujung-ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza. Itu ujungnya. Alhamdulillah. Nah, itu makanya ulama-ulama kita dulu setiap selesai menulis buku, ujung-ujungnya Allahu a'lam. Ujung-ujung seorang ilmuwan itu adalah ketawaduan, bukan kesombongan. Nah, ketika kita mengatakan orang lain sesat, itu pembuat bid'ah, itu kafir, itu sombong. Sudah menganggap diri kita. Nah, itu. Mulai aja mulai hari, alun mulai. Halo, Le, Tidak untuk Pak Prof. tidak Kamu kecil. Kamu mohon mulai. janjian nanti Pak Prof. Untuk Insya Allah. berikutnya. Ada kontak nanti. Ya. Siap. Nanti yang buat share lah tulisan-tulisan yang buka. Faida Pak Prof. Jadi gitu. Mulai ketua Belpiare Pak Prof. Ayo mulai. Kan. Ah, iya. Ya tuh Pak. Dia manfaat Zoom. Pak, ready? Sip. Susun kan? Recording. Betul. Maksudnya biar tampil kayak tadi tuh Pak, mungkin nggak usah di slideshow gitu Pak.
Sidang ujian promosi doktor atas nama Ahmad Deski Promovedus dimulai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati para tim penguji yang pada hari ini sudah hadir bersama kita. Baik itu ada secara online maupun offline. Bapak penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Alaidin Koto MA, beliau hadir secara online dari Pekanbaru. Bapak penguji Bapak Profesor Dr. Syamsuddin MA, sebagai penguji eksternal. Juga Bapak Dr. Melisa MAG, Bapak Profesor Dr. Kisan MAG sebagai penguji 4, Bapak Dr. Bahar MSI MAG penguji 5. Selanjutnya Romo Terus ini Ahmad Deski beserta keluarga dan istri kita cinta yang juga turut mendampingi dalam prosesi ujian terbuka pada hari ini tentang dasar dan seluruh kita tidak berkumpul dan keluarga dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat, hidayah, nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting di mana kita berguna dalam bentuk sidang dan promosi doktor. Itu Ahmad Deski ini 2020 untuk 0008 dari program studi S3 Hukum Islam yang ini akan mempromosikan disertasi yang berjudul penafsiran Buya Hamka yang dibuat siap dalam kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Isbah tentang ayat wasiat dan dalam tafsirnya terhadap hukum Islam di Indonesia. Itu serta ini adalah waktu kita untuk mempromosikan artikel yang disertasi secara lagi dari dalam artikel ataupun ujian tertentu dan tim uji sudah menanyakan konfirmasi berbagai hal terkait ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor secara terbuka dan tertutup. Ujian promosi doktor ini akan diujikan oleh tim penguji yang terpilih. Kedua, Profesor Dr. Martin Pustati MPD, Sekretaris Dr. Elvia MAG, penguji 1, Profesor Dr. Alaidin Koto MK, penguji 2, Profesor Dr. Syamsuddin MAG, penguji 3, Dr. Melisa MAG, penguji 4, Profesor Dr. Fedras MAG, yang penguji 5, Dr. Bahar MAG. Kepada Promovedus dipersilakan menyampaikan abstrak disertasi maksimal 10 menit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang semua kita muliakan Ibu Profesor Dr. Martin Pustati MPD selaku Ketua Tim Penguji pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Dr. Elvia MAG selaku Sekretaris. Kemudian yang semua kita muliakan Bapak Profesor Dr. Alaidin Koto MA selaku penguji 3. Kemudian
yang sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Safruddin MAG selaku penguji 4. Kemudian yang sama kita muliakan Bapak Dr. Melison LC MAG selaku penguji 5. Kemudian yang sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG selaku penguji 6. Dan yang kita muliakan Bapak Dr. Muklis Bahar LCMAG selaku penguji 7. Kemudian sama kita hormati Pak Ketua Yayasan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat yang berhadir. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini kita akan sampaikan secara ringkas isi dari disertasi yang sudah kita tulis ini. Mulai dari belakang bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Dari situlah semua hukum-hukum yang ada ini digali oleh para ulama, baik itu para fuqaha maupun para mufassir. Namun dalam pembahasan yang sering ketemukan adalah pembahasan dari kalangan fuqaha. Sementara dari kalangan mufassir mungkin masih agak minim kita temukan perannya dalam menggali hukum Islam, terutama dalam Al-Quran. Sementara sebenarnya kita ketahui bahwa tugas fasir itu adalah bayan ma'anil Quran wa istikhraju ahkamihi wa ikamihi. Mufasir itu menjelaskan makna-makna Al-Quran dan berusaha semaksimal mungkin, semampunya untuk mengeluarkan hukum-hukum yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Dengan demikian maka mufasir juga memiliki peran yang perlu kita perhitungkan dalam masalah hukum ini. Oleh karena itu dalam tafsir kita mengenal ada corak tafsir ahkam, di mana dalam tafsir ahkam itu para mufasir lebih cenderung menjelaskan ayat-ayat hukum dan menjelaskan hukum terkait dengan hal tersebut. Kemudian dari beberapa penelitian yang kita rujuk, situ ditemukan bahwa lebih kurang ada 500 ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan dari 500 ayat hukum itu kita temukan ada 9 yang terkait dengan ayat wasiat. Maka dalam kesempatan ini, insyaallah kita dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana penafsiran dari Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat wasiat ini. Kemudian kenapa kita pilih Buya Hamka dan Quraisy Shihab? Karena pertama, kedua tokoh ini merupakan ulama yang lahir di Indonesia. Yang uniknya Bapak dan Ibu, Bapak tim penguji, kedua tokoh ini lahir di tanggal yang sama, di bulan yang sama, kemudian tahun saja yang berbeda. Kemudian kedua tokoh ini sama-sama doktor di Al-Azhar Mesir. Bedanya adalah kalau Prof. Quraisy Shihab menempuh pendidikan dari jenjang S1, bahkan jenjang aliyahnya sudah di Mesir, sampai S3. Sementara Buya Hamka, dia langsung mendapat anugerah doktor dari Universitas Al-Azhar. Dan keduanya memiliki karya monumental yang sampai saat ini masih dipakai dan dijadikan rujukan. Terutama tafsir Al-Azhar itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara Asia Tenggara, apalagi di negara Malaysia sekitarnya. Maka itulah kemudian beliau ini berasal dari dua daerah yang berbeda. Kalau Buya Hamka dari Minangkabau, maka Quraisy Shihab itu dari Makassar, Bugis, walaupun dia keturunan dari Habib atau dari Habib ya. Jadi kedua daerah ini itu memiliki budaya yang berbeda juga antara Minangkabau dengan Bugis itu. Inilah yang menarik, penulis ingin melihat bagaimana Buya Hamka dan Quraisy Shihab ini menjelaskan konsep-konsep wasiat dalam Al-Quran ini, dan kita lihat apakah ada relevansi yang dibahas oleh Buya Hamka dan Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya. Memang kita fokus ke kitab tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terhadap perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan wasiat. Karena sebagaimana kita lihat di beberapa kasus yang muncul itu, ternyata wasiat ini juga menjadi persoalan yang sampai ke pengadilan. Bahkan tidak jarang ketemu, bahkan ada kasus itu yang sampai banding ke tingkat mahkamah
Ya. Artinya ini tentu penting dan di dalam aturan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam KHI itu, kompilasi hukum Islam, aturan-aturan tentang wasiat ternyata juga belum bisa mengakomodir seluruh persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Jadi itulah yang kita lihat dari permasalahan dari Buya Hamka dan Quraish Shihab. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah tentang ayat wasiat dan relevansinya terhadap hukum Islam Indonesia. Adapun batasan masalah, yang pertama, bagaimana Buya Hamka dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat wasiat dalam kitab tafsir Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Misbah. Kemudian yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab? Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap perkembangan hukum Islam Indonesia? Kemudian lanjutnya metodologi penelitiannya. Pertama, jenis penelitian itu ini merupakan studi tokoh, itu mengkaji secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir Muslim, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Dalam hal ini adalah Buya Hamka dan Quraish Shihab. Adapun sumber datanya itu adalah pertama Al-Quran, hadis, dan kitab tafsir Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Misbah. Dan sekunder tentu kitab tafsir lainnya, jurnal, dan penelitian-penelitian yang relevan. Adapun teknik pendatanya itu adalah teknik dokumenter. Peneliti akan mengumpulkan semua data yang terdokumentasikan dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Kemudian teknik analisa data, menemukan tema, mencari hubungan logis, kemudian mengklasifikasikan pemikiran tokoh dan mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Ini hasil penelitiannya. Yang pertama, Buya Hamka di dalam kitab tafsir Al-Azhar itu menyebutkan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Wajib bagi yang memiliki harta banyak. Sementara Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah pemikiran tentang hukum wasiat itu adalah wajib juga. Jadi antara Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama wajib, tapi dilihat dari sudut pandang berbeda. Kalau Buya Hamka itu lihat dari khairan. Walaupun sebetulnya kedua-duanya sama. Ya, kalau tidak punya harta banyak, apa yang akan diwasiatkan? Tentu hukumnya juga tidak akan menjadi wajib. Kemudian, yang kedua, ada pemikiran Buya Hamka tentang wasiat kepada ahli waris. Menurut Buya Hamka, wasiat kepada ahli waris itu boleh dilakukan dengan syarat. Yang pertama, harta yang tinggalkan banyak. Yang kedua, melihat kondisi ekonomi ahli waris. Karena bisa jadi di antara ahli waris itu ada yang hidupnya pas-pasan atau miskin. Mungkin ada juga di antaranya itu yang sudah berlebih hartanya. Maka berlebih itu tentu dia tidak butuh lagi harta yang banyak. Dia bisa berikan kepada ahli waris yang harta sedikit tadi atau yang miskin tadi. Maka yang terakhir itu kata Buya Hamka harus ada persetujuan semua ahli waris. Nah, kalau sudah setuju semua ahli waris, maka pada hakikatnya harta warisan itu bisa dibagi sesuai dengan persetujuan bersama. Kemudian Quraish Shihab ternyata berbeda. Beliau berpendapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, karena dan menurut Quraish Shihab itu adalah ayat tentang wasiat itu sudah dinasakh hukumnya oleh hadis, sehingga tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris. Kemudian ada pemikiran Buya Hamka yang mungkin juga ditemukan dalam kitab tafsirnya itu adalah tentang wasiat kepada lembaga. Tentu lembaganya harus lembaga yang dikenal, lembaga yang memiliki legalitas, dan kegiatan-kegiatan juga jelas. Kemudian Buya Hamka berpendapat bahwa wasiat kepada non-muslim. Nah, ini wasiat kepada non-muslim, ternyata Buya Hamka mengatakan boleh. Nah, boleh berwasiat kepada non-muslim. Nah, begitu juga dengan Quraish Shihab. Kemudian apalagi non-muslim yang ada hubungan kerabatan yang mungkin terhalang ketika mendapatkan harta wasiat karena mungkin dia murtad, sehingga yang harusnya dia dapat bagian dari harta wasiat karena kemurtadannya itu, maka dia terhalang. Nah, maka jalan keluarnya menurut Hamka dan Quraish Shihab itu boleh diberikan dari berupa wasiat. Nah,
Kemudian berikutnya saksi. Nah, jadi menurut Hamka, saksi itu boleh dari siapa saja. Yang penting harus hadir. Baik itu saksi dari kaum muslimin, dari kalangan orang Islam, atau dari non-muslim boleh. Yang penting adalah saksi itu harus adil. Dan kalau Quraisy Shihab mengatakan tidak boleh saksi itu dari non-muslim. Kemudian, kalau kita lihat yang pengaruh pemikiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab itu, pertama Buya Hamka, pertama dari faktor daerah dan faktor keluarga. Kemudian Quraisy Shihab itu dari faktor keluarga juga, dan juga dari pendidikan serta karirnya. Kemudian kalau kita apakah ada relevansi pemikiran Quraisy Shihab dan Buya Hamka dengan perkembangan Indonesia? Nah, kalau kita bahas ada dari beberapa ketentuan tentang wasiat, terutama kita lihat itu adalah di KHI atau Kompilasi Hukum Islam, maka di situ ditemukan ada beberapa relevansinya. Di antara itu adalah wasiat kepada ahli waris, wasiat kepada anak angkat, wasiat kepada lembaga, dan mendaftarkan wasiat kepada notaris. Nah, jadi walaupun belum semua ya, pemikiran itu diakomodir oleh KHI, seperti saksi tadi. Di dalam KHI itu belum ada penjelasan apakah saksinya itu muslim atau non-muslim. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Profesor Dr. Matun Pustati, dan Bapak Ibu tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. sudah memaparkan abstraksi yang berdiskusi. Dengan kita sama-sama sudah mendengarkan Prof. sudah mempromosikan apa yang menjadi majority dan interpretasi ini, tetapi menjadi bagian promosi sifat pembesaran yang berarti sehingga betul berakhir sebuah kebahagiaan dan bisa dipromosikan oleh individu. Mungkin saya memberikan kepada penguji eksternal bagi ketua terkait dengan penafsiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Asr dan Al-Misbah tentang persiap ini, dan kemudian dihubungkan dengan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Bisa mendapatkan gambaran bahwa dari penelitian ini terjadi di Hanoi antara pemikiran kedua kelompok ini, baik itu Buya Hamka maupun Quraisy Shihab, terutama dalam pemberian harta warisan. Tadi sudah disampaikan kalau untuk saksi Buya Hamka memberikan kelonggaran siapapun saksinya asalkan sesuai kemudian syaratnya bisa. Muslim pun bisa menjadi saksi, sampai sebaliknya Quraisy Shihab tidak. Kemudian juga pertentangan yang lain ini tidak hanya pada batas saksi tapi pemberian dari wasiat. Kemudian dianggap membolehkan Muslim mendapatkan bagian asalkan yang dibagi banyak. Sedangkan Quraisy Shihab jelas tidak memungkinkan yang sesuai dengan kampung yang ada di Indonesia pun tidak mengizinkan. Ya secara eksplisit untuk pemberian harta warisan ini kepada non-muslim dan yang lain-lain dari kita sudah mendengarkan. Nah, itu yang dimaksud dari Prof. Ya, terkait dengan kondisi pada hari ini kan terjadi kebimbangan kita bagi penerima wasiat nanti dalam pelaksanaan. Di satu sisi kita mengikuti pemikiran Buya Hamka ini, jika dia pemikirannya Quraisy Shihab ini, apa yang bisa Prof. lakukan terhadap pertentangan ini, sehingga ada kontribusi yang nyata bagi pola pengembangan angka yang ada di Indonesia. Baik, Bu Prof. Pertama terkait dengan pertentangan dua tokoh ini, memang ada beberapa pemikiran yang bertolak belakang. Tentu bisa sebetulnya kita lihat titik samanya. Ya. Titik samanya itu pertama dilihat dari cara berpikir kedua tokoh ini. Kalau Buya Hamka, memang beliau ini agak lebih fleksibel karena dalam pemikirannya itu dia tidak melihat kepada
siapa yang penerima wasiat ini. Bagi Buya Hamka, siapapun yang menerima wasiat itu pada asalnya hukumnya boleh. Dengan syarat bahwa ada persetujuan dari semua ahli waris. Maka mungkin kata kuncinya itu adalah ketika semua ahli waris itu sudah setuju, ahli waris yang ada sudah setuju, maka harta peninggalan tadi itu bisa diberikan pada siapapun dengan syarat bahwa ahli waris setuju. Jadi persoalan hari ini adalah ketika ada di antara ahli waris tidak setuju. Ketika misalkan ada wasiat dari orang yang meninggal, kemudian setelah yang meninggal ini selesai penyelenggaraan jenazahnya, dibuka misalkan surat wasiat dan segala macam itu, ternyata ada yang tidak setuju. Nah, tidak setuju ini tentu juga punya banyak argumennya. Di antara mungkin karena dia merasa berhak juga untuk mendapatkan harta banyak dan sebagainya gitu. Nah, tapi dilihat dari pemikiran kedua tokoh ini, tampaknya titik temunya itu adalah di ahli waris. Kalau ahli waris itu sudah setuju, sudah sepakat, maka harta warisan ini bisa dibagikan kepada siapa saja, apakah kepada ahli waris ataupun kepada yang tidak ahli waris. Kepada ahli waris pun ketika dia misalkan dapat bagian harta tertentu itu, dia pun sebetulnya bisa memberikan hartanya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Misalkan kepada ada ahli waris yang lain yang mungkin yang lebih membutuhkan. Dari segi ekonomi, misalkan dia sudah mapan, dia sudah berkecukupan, bahkan sudah berlebih hartanya. Ketika dia terima haknya sebagai ahli waris, nah, mungkin tidak akan berdampak secara ekonomi bagi dirinya. Bisa jadi dia akan mengalihkan haknya itu kepada yang lain. Nah, jadi eh, kalau kita lihat titik temunya itulah di ahli waris ini. Ketika ahli waris semuanya sudah sepakat, maka harta warisan itu boleh diberikan kepada siapapun. Iya, memang juga kuncinya di ahli waris. Nah, ini kan hubungannya dengan hukum. Ya. Hukum itu kan sesuatu yang pasti, yang sudah diregulasi oleh eksekutifnya. Kaitan ini apa yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian? Ya. Pertama, ada beberapa rekomendasi kita. Pertama, memang ketika wasiat itu ditulis, memang sebaiknya sudah ada ya istilahnya kesepakatan dari ahli waris yang ada. Sehingga ketika yang ayahnya meninggal misalkan atau yang dia meninggalkan harta itu, setelah dia meninggal tidak ada lagi keributan, atau tidak lagi persoalan-persoalan muncul. Nah, hari ini kalau kita lihat memang perusahaan waris ini belum tercatat dalam dokumen negara. Ini juga persoalan. Maka Hamka itu menawarkan bahwa wasiat itu mesti ada tertulis di notaris. Nah, maka notaris ini memiliki kekuatan hukum yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapa saja. Ketika ada yang tidak senang atau tidak menerima, tentu tidak bisa lagi menggugat kalau itu sudah terdaftar di akta notaris. Maka kita implikasinya adalah bahwa wasiat itu perlu dikawal agar terdaftar di notaris. Ini hanya pemanasan buat Promovendus, karena saya yakin pancingan saya ini akan ditangkap oleh uji selanjutnya. Ini sudah bergabung oleh internal Dr. Andri Dr. MA selaku penguji satu untuk menyampaikan pertanyaan maksimal 10 menit. Silakan Pak Prof. Masih diambilkan Prof. Prof. Terima kasih Bu Ketua, Bu Prof, Dr. Martin, kemudian Bu Dr. Elvi, Prof Safrudin, Pak Dr. Marison. Nah, ini untuk Dr. Marison ini saya berikan ucapan khusus ini. Saya senang kalau dulu saya membimbing, saya menguji, saya beri kuliah, sekarang sudah berdampingan dengan saya. Luar biasa, ya. Dan ini bagus, dan oleh sebab itu jangan berhenti di doktor, harus segera jadi profesor.
Kalau tidak nanti Bu Martin untuk meresonnya kalau tidak profesor dia diberhenti aja dipindahkan ke dosen biasa aja atau ke pegawai saja. Kemudian Pak Dr. Prof. Firdaus, Direktur, dan Pak Dr. Mukhlis Bahar. Untuk Promovendus Ahmad Rizky juga saya ucapkan selamat telah sampai ke tangga terakhir dalam perjalanan akademik, dan tentu juga ucapkan selamat kepada pihak Staida Yayasan di Payakumbuh yang beberapa bulan lalu di Pekanbaru juga sudah kita selesaikan salah satu dosennya mendapat gelar doktor. Baik, sebelum masuk sekarang kan sudah promosi nih. Jadi pertanyaannya pertanyaan promosi. Tapi walaupun begitu ada hal yang masih menyangkut sedikit. Ya, siap. Itu berkaitan dengan masih judul. Dulu juga saya mengusulkan judul, sekarang ada ini berkaitan dengan faktor bahasa. Faktor bahasa. Relevan itu mana yang bagus? Relevan terhadap atau relevan dengan? Nah, coba kita lihat, pertimbangkan dulu Ahmad Rizky. Kalau relevan itu kan artinya berhubungan atau tersangkut paut. Kalau berhubungan tentu dengan, tersangkut dengan, bukan terhadap. Apa dasarnya? Mungkin ada pertimbangan lain sehingga dipakai terhadap. Kalau bisa, kalau menurut saya itu relevansinya dengan, bukan dengan, bukan terhadap. Kemudian relevansinya di hukum Islam Indonesia. Hukum Islam Indonesia ini dalam term definisi istilah saya tidak lihat, mungkin perlu dijelaskan apa dimaksud dengan hukum Islam. Ternyata yang telah ditulis dalam disertasi bahwa ternyata yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia itu adalah KHI. KHI. Jadi itu namanya term. Term itu punya arti tersendiri atau disangkutkan langsung dengan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam Indonesia. Nanti pertimbangkanlah. Saya melihat dua itu, ya, relevan itu dengan dan bukan terhadap. Kemudian hukum Islam itu mungkin lebih tepat KHI. Kemudian dalam di sini juga sudah tulis, tapi tadi walaupun banyak alasan yang dikemukakan oleh Promovendus untuk memilih tokoh atau objek penelitian, tapi dari sebanyak alasan itu belum dapat dijadikan sebagai alasan ilmiah. Karena dia sama tanggal lahirnya, sama tahun lahirnya beda, ya, bulannya sama, nggak ada hubungan. Ya, sama orang Indonesia juga nggak ada hubungan dalam konteks ilmiah. Sama-sama di Kairo, Pak Buya Hamka, beliau dapat pengakuan langsung sebagai seorang autodidak menjadi doktor, tapi Pak Kures sebagai mengikuti pendidikannya secara reguler sama-sama di Mesir juga tidak ada alasan itu. Alasan yang terpenting itu adalah alasan yang bisa diterima secara ilmiah apa. Mungkin alasan itu bisa dilihat, mungkin ada di mana kesamaan karakteristik pemikiran tokoh ini dua bertemu di mana. Jadi dia punya pemikiran yang unik dibanding yang lain. Kalau beliau sebagai ulama Indonesia sama orang Indonesia, kenapa banyak ulama yang lain? Kenapa tidak yang lebih senior lagi, misalnya, bukan lebih senior ya, mana nggak tahu, Pak Profesor Mahmud Yunus, ya. Jadi itu contohnya. Atau Ki Haji Asbia Sidiki, misalnya, atau yang lain sebagainya. Jadi coba temukan alasan yang bisa dibenarkan secara ilmiah, bukan ada alasan yang lebih bersangkut kepada pribadi atau teori-teori atau budaya dan sebagainya. Itu. Kemudian, bentar. Tidak banyak sebenarnya. Nah, penggunaan istilah ini. Saya sering menyampaikan pertanyaan tapi tidak pernah jawab. Dalam buku pedoman penulisan disertasi di pasca UIN membonjol, itu bab terakhir itu penutup atau kesimpulan. Ya, coba tengok kembali. Tapi yang menarik bagian satunya adalah 551 simpulan. Sama enggak simpulan dengan
kesimpulan. Ya, jadi begini, kalau simpulan itu simpul berakhiran an. Kalau simpul berakhiran itu simpul-simpul ya buhul-buhul. Makanya di kesimpulan saya tengok ya simpul-simpul saja yang dibuat, disimpulkan, simpul, bukan kesimpulan. Jadi oleh sebab itu gunakan istilah yang padu untuk karya ilmiah. Saya mungkin sudah sangat sering mengatakan disertasi itu adalah karya ilmiah yang padat ilmiah. Jadi oleh sebab itu semua yang tertera di dalam itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jangan masuk bahasa harian di situ. Baik, selanjutnya ini sekedar untuk ke apa aja lagi ya, penambahan penggunaan kata juga penting. Halaman 1, wasiat sebagai salah satu bagian hukum itu hukum keluarga atau hukum kekeluargaan. Konotasi bahasa itu untuk beda ya dengan ahwal asy-syakhsiyah. Jadi itu kekeluargaan atau hukum keluarga. Keluarga kan. Jadi tadi hemat dalam menggunakan kata itu, makanya saya ditulis di sini hukum kekeluargaan diganti. Terus ada beberapa catatan nanti tidak terlalu apa, tapi mengganggu dia. Tapi ada di halaman 4 dikatakan di situ pada alinea 1, 2, alinea ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, halaman alinea ketiga baris kelima dari atas. Dengan kaidah hukum, ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Itu kaidah apa ini? Kaidah hukumnya. Hukum apa ini? Apa ada bunyi kaidah fikih di sini? Ya. Coba tengok. Ini diambil di mana, dikutip mana? Atau ini merupakan kaidah yang dibuat oleh Promovindo sendiri? Saya belum pernah menemukan kaidah ini. Kalau sudah kesimpulan pribadi, Pak Prof. Nah, kesimpulan pribadi itu tuh belum. Ya, kesimpulan pribadi itu sebenarnya ini merupakan hasil penelitian ini boleh dijadikan sebagai novelty. Tapi apa benar? Ya, apakah orang-orang yang murtad ada beda ya? Ada murtad, ada bukan. Misalnya satu keluarga, ada ayah, ibu, anak, semuanya dulu agamanya non-Muslim. Kemudian masuk Islam kecuali satu. Nah, apakah yang satu yang tidak masuk Islam, tapi dia tidak pindah dari Islam? Dia memang sudah tidak Islam awalnya, tapi dia tidak keluar dari Islam. Apakah orang ini kategorinya murtad sehingga tidak ada punya hubungan kewarisan dengan orang tuanya? Ini penting ya. Jadi kaidah seperti ini perlu dilihat, diuji, benarkah ini? Pewarisan dilakukan melalui lembaga wasiat wajib pemantauan. Kan itu. Dapat mewarisi dari harta waris yang beragama Islam. Dapat mewarisi itu menurut siapa? Ya. Kalau menurut kesimpulan pribadi, tidak cepat taruhkan di sini. Ya, kesimpulan di belakang. Itu bisa menjadi final novelty. Ya. Kan juga di ujian dulu sudah saya katakan juga bahwa letak nilai sebuah disertasi bukan terletak pada penyajian data, bukan, tapi lebih kepada kemampuan si penulis disertasi menganalisis data sehingga menemukan nanti sebuah teori. Jadi kita tahu ada 5 langkah dalam metode ilmiah, ada observasi, ada asumsi, ada hipotesis, ada verifikasi, yang terakhir itu adalah teori. Menurut saya teori itu itulah novelty. Novelty itu teori itu ilmu. Nah, seperti kaidah yang dibuat itu sebenarnya teori, tapi harus dipaparkan dulu baru sampai ke sana. Jangan loncat jumping to conclusion, itu tidak punya dasar. Makanya menjadi lemah nih. Jadi
tolong dilihat itu apa yang nanti akan dipersembahkan oleh Ahmad Rizky kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sekanya maka pantas sebenarnya kesimpulan yang dibuat ini tidak salah karena namanya simpulan, ya. Simpulan itu bisa menjadi simpulan nanti, jadi bisa berbeda, enggak ngawur aja dia. Jadi jangan simpulan tapi kesimpulan. Kesimpulan itu sebenarnya adalah buah daripada disertasi penelitian, dan itu adalah kegiatan disebut dengan kegiatan kefilsafatan yang sering dikatakan sebagai philosophical activities yang buahnya itu adalah novel. Jadi begini, terakhir menurut Buya Hamka dan Pak Kures ternyata saya ingin mengatakan begini, ini bisa dijadikan pertimbangan untuk dijadikan sebuah novel film. Berdasarkan kajian tentang pemikiran Buya Hamka dan Pak Kures, ternyata hukum mawaris itu bisa berubah berdasar kesepakatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Itu baru kaidah. Tapi benarkah itu? Nah, paling tidak Pak Kures dan Buya Hamka itu sebagai case tadi. Beliau sebagai case tadi. Dan tidak bisa diangkat sebagai sebuah general. Tetapi paling tidak untuk tokoh besar yang berdua ini bisa dibuat sebuah novelty. Hukum mawaris dapat berubah berdasar kepada kesepakatan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini menarik. Kalau kita lihat baca di dalam itu, Pak Kures ternyata beliau menerima nasakh. Sepertinya Buya Hamka walaupun tidak menyebut, beliau tidak menerima nasakh. Artinya beliau menganggap masih berlaku itu. Nah, jadi di sini ada pertentangan sedikit. Tapi betulkah Pak Kures seperti itu? Itu kajian-kajian lain. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya untuk mempertajam analisis, dan kepada Promofilus saya harapkan ini penting di perdalam analisis ini. Kunci analisisnya situ. Dan saya selalu mengatakan ini letak doktor itu di situ. Kalau hanya sekedar membuat simpulan-simpulan itu wartawan. Itu kerja wartawan. Ya, di mana mengapa itu wartawan. Tidak perlu disertasi kok. Jadi Anda tidak bisa jadi dokter kalau hanya membuat simpulan. Anda baru jadi dokter kalau Anda bisa membuat teori. Teori itu novelty itu disembangkan kepada ilmu pengetahuan, dan dari situlah orang berkembang ke depan. Makanya ilmu itu tidak pernah berhenti untuk dikembangkan. Silahkan dikomentari dulu apa yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak Prof. Terkait dengan novelty tadi, kita juga sudah sampaikan bahwa memang hukum mawaris atau harta warisan itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dari ahli waris yang lain. Nah, kepada siapa diberikan harta warisan itu? Ya Pak Prof. Selamat. Jangan lupa. Ma'adama. Selama. Nah, jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Itu adalah buah daripada disertasi yang sesungguhnya. Itu baru namanya disertasi berbuah. Kalau ini belum berbuah. Ini hanya banyak mengumpulkan buah orang saja yang baru dikumpulkan. Buah Anda belum ada. Ya. Oke ya. Buahnya bisa dulu Pak Prof. Ya. Insyaallah nanti ditulis Pak Prof. Iya, penting. Ya. Jadi saya kira gitu, Bu Ketua. Mohon maaf, ya tidak perlu banyak-banyak lah, ini sudah promosi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ahmad Rizky. Terima kasih Pak Ibu Ketua, Pak Direktur yang sudah mengajak saya itu ikut bersama-sama dalam ujian ini walaupun dalam bentuk Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan beberapa konfirmasi dari Bapak Profesor, pada prinsipnya promosi ini sebagai tingkat lagi hasil sebelum diuji, juga keterangan analisis dan bagian pembahasan sehingga sebuah hukum yang tadi dan sudah saya bukakan adalah semacam konservasi terhadap pokok ini harus dijadikan titik temu pada karakteristik keduanya dan dibahas secara kontekstualitas.
Ya, sehingga dampak nanti apa yang akan jadi kontribusi untuk penelitian ini. Dan terkait dengan kesimpulan dan kesimpulan, kalau misalkan itu kesimpulan, untuk jurnal beberapa jurnal dari yang memang kesimpulan. Yaitu yang dapat tadi wartawan disampaikan oleh Pak Prof dan yang lain-lain ya. Tetapi itu diperbaiki lagi. Selanjutnya kita persilakan kepada penguji internal Bapak Profesor Dr. Syarifudin MAG selaku penguji untuk menyampaikan kepada maksimal 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan istimewa sekali udara dengan Bapak Profesor Dr. Kennedy Gunturia di antara yang sangat saya sayangi sikap matur. Jadi terusnya Bapak Ibu para supporter yang kami hormati dari Stadion dan seterusnya. Bapak Pendus Arman Rizky, saya di beberapa hal juga sudah mulai ancang-ancang tadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh polisi pertama Bapak Aredi. Tapi sekarang saya ingin melihat ada dua istilah, ada hyperlogis, ada nanti bernama kewajiban. Itu yang Anda utamakan bicaranya di sini apa? Kenapa? Wasiat. Ya. Menurut kita itu yang mendasar dari hukum Islam. Yang perlu diusiakan itu berapa? Sepertiga. Nah, sekarang yang dikerjakan kan meneliti, menganalisis penafsiran dua tokoh terhadap ayat 180. Coba dimulai dari ayat 180. Nampaknya Anda akan menyimpulkan. Di kesimpulan pertama itu ada sebut Buya dan Pak Lukis menyatakan hukum wasiat menurut Buya dan Buya wajib jika memiliki harta yang lain. Itu masih penafsiran Buya dan Pak Lukis itu atau makna ayat. Hasil pemahaman Buya Hamka terhadap ayat. Kalau di dalam ayatnya itu kan uji barang Ya. Kan sudah wajib juga belum ada. Nah, apabila sambung yang Pak Kuris mengatakan itu, ayat sudah menjelaskan. Kalau banyak ya, apa namanya itu masyarakat dengan dia. Ya. Hal itu yang perlu kita tentukan. Siapa yang menjadi kesimpulan? Hal itu kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan wasiyah. Diwajibkan kepada melakukan atau membuat wasiat. Dan al-wasiat itu menjadi dalam bahasa Arab. Kutiba itu kan fa'il. isim fi'il madi ya Majhul, naibul fa'il. Naibnya Wasiat. al-wasiyah. Jadi kalimatnya sebetulnya kutiba al-wasiyah kan sudah diwajibkan. Allah sendiri mewajibkan berwasiat. Apakah memang ini sudah dilakukan publik ini atau maknanya? Ya. Itu ya menjadi perhatian saya tentang orang dan sudah tadi cukup bisa tidak perlu
Saya ingin bertanya sebetulnya, ketika melakukan pembahasan terakhir, ayat 1 ini apa yang terpikir oleh dua pasir? Dan ayatnya berbunyi seperti itu tadi. Kutiban alaikum idza hadara ahadakum al-maut ada manusia bil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf wa 'alal muttaqin. Muncullah berpikir oleh manusia yang berbaik melakukan kaya di akhir umurnya itu harus membuat wasiat. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Yamka, Pak. Ya, Ya, harus membuat wasiat. wasiat. Itu yang menjadi kebiasaan orang-orang tidak uang banyak. Ya. Kintarta khairannya. Khairan. Khairannya wasiat. Kalau uang banyak, kalau tersebut orang misalnya di orang kaya sebagai orang kaya saja. Ya. Harus mendengarkan wasiat. Apa yang intinya dari ayat ini dalam bacaan tafsir dan lain? Ya. Yang pertama, perdebatannya itu memang di kata kutiba, Pak Prof. Walaupun ada mufasir yang memaknai kutiba itu adalah ridho, tapi ada juga mengatakan tidak. Nah, maka oleh karena itu Bu Yamka dan Pak Quraisyihab lebih memaknai kutiba itu dengan kata ridho, jadi diwajibkan. Itu yang satu. Yang kedua, memang tadi ada kata khairan di belakang, kata Bu Yamka, orang yang memiliki banyak harta, orang kaya, memang wajib dia itu berwasiat. Sehingga setelah dia meninggal, tidak ada muncul persoalan-persoalan terkait dengan harta. Apalagi kalau seandainya misalkan yang akan meninggal ini dia punya anak angkat misalkan, atau punya orang yang mungkin sudah dekat dengan dia selama ini, sementara dia tidak termasuk ke dalam ahli waris. Nah, kalau dia tidak diberi wasiat, tentu nanti ketika dia meninggal, tentu yang ini tidak akan mendapat bagian apapun dari peninggalan orang yang dekat dengan dia ini. Oleh karena itu, kata Bu Yamka, kata kunci itu memang di khairanil wasiyah. Artinya orang yang memiliki harta yang banyak itu, atau orang kaya itu, wajib hukumnya untuk menuliskan wasiat. Nah, satu. Yang kedua, pertimbangannya adalah sosial ekonomi ahli waris. Bisa jadi ahli waris yang ada itu, ada berempat misalkan, di antaranya itu ada yang dalam ekonomi yang eh, sangat susah. Yang tiga lagi sudah bagus ekonominya. Nah, jadi Wasiat yang diminta oleh ayat untuk keluarga atau untuk yang lain. lil walidaini wal aqrabin Lil walidaini wal aqrabin. wal aqrabin. Setelah itu, ini sudah ditunjukkan kepada Ya. kalau bisa nanti yang 2/3 lagi kan sudah menjadi hak keluarga. Ya. Hak ahli waris. Sebenarnya yang wasiat ini masih untuk ahli waris juga. Itu yang jadi perdebatannya. Barangkali itu yang perlu kita menulis dari ayat ini karena ada sinyal itu. Ya. Ada sinyal itu. Kalau ayat yang sudah menjelaskan ahli waris sekian, bapak sekian, anak sekian, istri sekian. Dimana kita disebut alun sudah jelas itu. Lalu yang seperti lagi itu dijadikan kata wasiat. Itu mestinya kan harus dimaknai untuk yang lain, tidak lagi untuk Ahli waris. ahli waris. Harusnya dimaknai seperti ini. Karena dipisahkan oleh ayat. Dan ayatnya juga tidak berkata itu. Karena yang ini ada di Al-Baqarah. Sedangkan aturan ahli waris tadi diamiskan. Nah, yang dikaji dalam kajian wasiat oleh kedua tokoh ini adanya yang berbeda dalam kajian hasil. Jadi bagaimana orang-orang yang mengkaji sinyal-sinyal itu sehingga jelas kalau boleh kita mengatakan wasiat itu sebaiknya untuk kemaslahatan umum tidak dari keluarga. Orang masing-masing. Untuk apa nanti dia dikasih juga.
angka yang dibuatkan oleh Allah itu sebetulnya sudah angka yang bisa diterima oleh semua orang. Nanti Anda pikir Bapak bilang katanya, kalau kebetulan ada miskin, Ya ada. kalau ada miskin, harus Boleh. diberikan Wasiat. diwasiatkan kepada. Ya. Itu Anda jadi tidak apabila tidak ada nani saya, kenapa ada komunikasi? Wajib saja sudah menyatakan dia setia. Anak setia. Kenapa bisa masalah? Itu sebetulnya ayat ini, sebetulnya mungkin ayat ini kemaslahatan umum. Ya. Bukan lagi masalah masyarakat. Kami sudah disiapkan dan kembali di ayat 11-12 sudah seperti itu. Yang berikutnya saya memang hanya agak terbatas di kesimpulan ini saja. Sebagian besar pertanyaan yang saya siapkan sudah didahului oleh Bapak Budi pertama tadi. Di sini Anda akan menunjukkan, saya melihat yang ada yang memperinci. Menurut angka wasiat juga bisa diberikan kepada lembaga negara. Ini yang kita menunjukkan. Wasiat itu kesini. Jadi bukan bisa diberikan untuk kecil. Kalau tidak, bagaimana membangun lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan, kan sudah dana dari dana orang kaya. Iya. Itu. Saya kira hal seperti itu mungkin perlu kita promosikan dalam kajian disertasi ini bahwa harta orang kaya itu catat anak-anaknya sudah dijelaskan oleh kaya. Sudah itu. Yang wasiat tadi yang sepertiga, jadi sepertiga kekayaan orang kaya dijadikan serta wasiat yang bisa dipergunakan untuk masyarakat. Saya kira ada promosi disertasikan nanti ke sana sehingga bermanfaat untuk kepentingan korban. Barangkali sudah Terima kasih Pak Bro. Terima kasih. Moga itu sebagai manfaat bahwa ujung-ujungnya juga terus akan merekomendasikan kepada dari apa yang lebih dari pemanfaatannya adalah filantropi. Jadi yang perlu yang masih sedang dirasakan saat ini di Indonesia yang perlu itu maksimal menangani. Selanjutnya kita persilakan Bapak Dr. Marison Amantis lah. Kita untuk menyampaikan pertanyaan maksimal 10 menit. Terima kasih kepada Ibu Ketua kepada pembimbing saya Bapak Profesor Sulaiman. Banyak sekali kenangan-kenangan yang bisa dilupakan. Ujian petir beliau untuk mengantarkan disertasi tanpa ada bantuan apapun dari kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak menuju beliau. Dan beliau sangat lupa bantuan beliau untuk dalam memudahkan disertasi saya dan juga kemudian Bapak untuk Muhammad yang telah mendesak lembaga ini untuk menjadikan saya seorang dosen. Baik saya sendiri sekarang berdampingan dengan Bapak Alaidin, Profesor Alaidin Foto. Amin. Adapun pembahasan mungkin sudah tidak banyak lagi karena telah dibahas bagian tertutup. Wasiat ini apakah semuanya dalam bentuk harta? Karena Ibnu Abbas pernah mendesak Ali bin Abi Thalib ketika penyakit Rasulullah telah sepertinya tidak akan sembuh. Wallahu a'lam. Kata Ibnu Abbas, mintalah wasiat kepada Rasulullah siapa yang akan memimpin
umat Islam setelah itu. Kemudian juga wasiat Umar bin Khattab sebagai wasiat namanya ketika beliau meninggal, anaknya setelah ditusuk, dibunuh, di percobaan pembunuhan yang berhasil. Kemudian beliau mengatakan bahwa penggantinya Abu Rahman bin Auf atau Ali bin Abi Thalib, atau kemudian satu lagi Utsman bin Affan. Kemudian diadakan pemilihan secara rutin. Apakah wasiat ini dalam bentuk harta saja atau yang lain bisa saja, sehingga tidak jadi pendapat wasiat ini dikatakan sah, karena bukan terkait dengan harta saja, apakah dia masuk atau bagaimana. Apakah wasiat itu datang dari Islam? Ya. Karena pada masa Romawi, Julius Caesar juga berwasiat terhadap 3 orang anaknya, siapa suksesor setelah itu. Kemudian Romawi Timur juga melakukan wasiat. Kemudian Cina juga melakukan wasiat, banyak surat wasiat, di mana ada testament apa itu, surat testament itu. Kemudian diikuti bagaimana caranya. Yang kedua, sebutkan nanti tanggalnya ditambahkan nanti dalil-dalil yang dipakai oleh BHK tentang yang boleh mewarisi tentang warisan non muslim itu wasiat terhadap non muslim. Apa bisa kalau harta memang tidak bisa tidak mewarisi, tetapi apakah bisa juga wasiat? Oleh karena itu besar kemungkinan wasiat itu tidak masuk. Wallahu a'lam. Dari data sedikit. Kemudian kondisi kedua pendapat pakar ini yang ada kompilasi hukum Islam bagaimana sampai terpengaruh kompilasi nanti sedikit bagaimana terpengaruh kompilasi hukum Islam ini kalau pendapat pakar ini ya, sebenarnya itu sudah kita bisa menjadikan sekian terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dr. Madison mengingatkan kepada bahwa wasiat itu tidak ada wasiat sahkan, kalau wasiat apa juga ada yang harus juga dipertimbangkan dan dibahas lagi dalam penelitian ini. Dan tambahan yang beliau sampaikan selanjutnya, kami kita persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG selaku penguji 4 untuk menyampaikan pertanyaan maksimal 1 menit dan tentu sebagai promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Martin Kusadi LPD selaku ketua sekaligus penguji dalam ujian promosi ini. Ibu Dr. Ujian LPD sebagai sekretaris dan penguji, Bapak Profesor Dr. Aledi Koto MA sebagai penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Saprodi MAG sebagai penguji internal, Bapak Dr. Madison MAG, Bapak Dr. Muktisar SDMAG, dan yang istimewa Bapak Ahmad Deski. Karena hari ini yang maksudnya dari studi program dokter di Pasca Sarjana, karena sebentar lagi mudah-mudahan lulus dan lulus. Tapi karena tidak ada yang tidak lulus. Karena ini adalah promosi. Pasca Sarjana mempromosikan saudara sebagai dokter baru yang sebentar lagi akan diumumkan ada dokter selama bisa selesai mengikuti ujian promosi ini, kecuali berhenti di tengah jalan. Dan ada musyawarah ikuti bagaimana memutuskan hasilnya, karena pernah kejadian ya di uji publikasi itu berhenti di tengah jalan. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya juga diluluskan. Tapi mudah-mudahan tidak berhenti di tengah jalan, karena 2 orang lagi penanya yang akan menguji saudara Profesor. Penanya yang 2 ini adalah penanya yang lebih selama ini. Jadi kita menggembirakan. Sebenarnya tidak perlu menanya lagi, tapi karena namanya ujian promosi, maka kita juga akan menanyakan beberapa hal yang bermaksud.
Buya Hamka mengungkapkan sebagaimana di dalam kita tadi ini bahwa wasiat boleh untuk ahli waris, sementara berjihad tidak boleh dengan alasan nasab. Masukkan gitu ya. Nah, nanti bagaimana dengan Buya Hamka menyikapi hadis lah wasiat ahli waris gitu. Silakan. Ya, baik. Memang Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh oleh hadis la wasiata lil waris. Karena Buya Hamka melihat dari perspektif maslahah. Nah, di situ Buya Hamka melihat bahwa hadis ini berlaku ketika memang ahli waris ahli waris itu semua sudah dalam kondisi yang stabil, yang tidak ada di situ perlu diberi harta yang berlebih dalam bentuk wasiat. Oke. Untuk bukan alasan bentuk atau alasan saja seperti hadis itu hadisnya hadis ahad, bukan sahih. Sementara ayat wasiat adalah ini wasiat sahih. Yang sahih tidak bisa dinasab oleh yang ahad. Tidak itu alasannya. Ya, itu juga termasuk alasan yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Pak Prof. Bahwa hadis la wasiatul waris adalah hadis ahad yang tidak mungkin hadis ahad itu bisa menasakh ya, yang terkandung dalam hukum ayat. Oke, yang kedua, dalam hari ini ada wasiat wajibah, sekali memperkenalkan wasiat wajibah untuk anak-anak orang tua. Menurut putusan Mahkamah Agung tahun 2009 atau 2010 memperkenalkan wasiat wajibah untuk non-muslim yang menjadi ahli waris, tapi karena dia kaum muslim mendapatkan harta warisan. Buya Hamka dan Quraisy sama-sama berpendapat atau dipertemukan pendapatnya boleh wasiat untuk non-muslim. Masih begitu macam pendapatnya. Kalau dulu itu pasti Buya Hamka. Quraisy bisa lebih dulu, bisa juga tidak lebih dulu. Karena hari tanggal 91, 89, 91 berlakunya tentang tafsiran Misbah kapan? Tahun waktu setelah itu di Mesir. Ya. Mana yang lebih lagi? Menyebut jalan lebih lagi boleh nggak? Ya, Buya Hamka. Buya Hamka lebih maju. Pendidikan lebih dulu ya. Lebih dulu kan di depan itu maju. Ya. Yang terakhir, tadi yang terakhir adalah terakhir. Setelah memperbandingkan dua pendapat ahli tafsir Indonesia ini, bagaimana pendapat Promovelus sebagai kandidat doktor hukum Islam, ahli dalam wasiat. Wasiat ya, penafsiran ayat wasiat. Dan melihat perubahan dan perkembangan zaman, mungkin tidak ada penafsiran baru, pemahaman baru ke depan tentang wasiat ini selain dari yang sudah menjadi disertasi ini. Pertama tentang ayat wasiat yang ada dalam tafsir Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah ini. Memang ini kalau kita lihat memiliki relevansi dengan perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan wasiat. Nah, kalau ditanya misalkan apakah hukum wasiat atau penafsiran ayat wasiatnya akan melahirkan hukum baru, mungkin saja Pak. Karena memang ijtihad itu selalu terbuka dan para pemikir-pemikir, para mufassir itu juga akan selalu menelaah ayat ini dan kemungkinan itu tetap ada. Selama penafsiran, selama pemahaman mungkin berkembang, mungkin berubah. Ya. Jadi ada buku Pak Sarfudin, orang tua kita, senior kita di UIN ini, yaitu Imam Mudal pada pembaharuan pemikiran hukum Islam, pemikiran
Ya. Kalau pemikiran yang diperbarui itu pemikiran, bukan ayatnya, Ya. bukan hadisnya, tapi pemikiran atau pemahaman atau penafsiran terhadap ayat dan hadis. Ya. Terima kasih. Dari jawaban saudara nampaknya segalanya. Terima kasih Prof. Beberapa konfirmasi lagi ya, tapi bisa dijawab dengan bagus oleh Prof. Venus. Selanjutnya yang terakhir kita persilakan kepada Bapak Dr. Muktis Bahar LCMAD selaku pengunjungnya untuk menyampaikan pertanyaan maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, Ibu Dr. Martin Mustaqi Indonesia Kedua, Ibu Dr. Impian lagi, Bapak Profesor Dr. Al-Idin Foto MA, Bapak Profesor Dr. Sakudin MAG, Bapak Dr. Merison MAG, Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG, dan Saudara Dr. Ferus Ahmad Deski, serta hadirin sekalian yang terhormat, yakni rombongan dari saya Pak Umur. Saya selamat kepada Pak Ahmad Deski. Ini Pak Ahmad Deski ini jadi pakar tentang wasiat. Kalau kemarin pakar poligami. Jadi, sebenarnya dan taraka. Ini dalam usul fikih ada namanya as-sahih wal awamir. Nanti maknanya perintah dalam Quran itu macam-macam, ada yang langsung dari amr, hampir masalah. Ada yang ini dan ini, apakah ini maksudnya apa ini? Lafaz. Lafaz dari kata kutiba alaikum. Itu kira-kira bukan. 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 Ini Bermakna amar. Ini kemudian kita bisa lihat. Khobariyah. Oke, khairan ini apa ya? Khairan itu maknanya memiliki harta yang banyak. Ya, jadi dalam tafsir khairan itu kelemahan atau Kasir. Itu hubungan harta dengan khairan. Kenapa namanya disebut khairan? Karena harta itu bisa membawa kepada kebaikan. Itu kalau yang banyak harta bisa Banyak membuat kebaikan. kebaikan. Jadi banyak ayat itu menyebut sebenarnya jangan kata khairan. Mungkin yang disebut bila khairi. Dan seluruh manusia itu kalau sama orang itu bisa diri. Kemudian saya kira kita dulu semuanya sufi itu begini. Dalam manusia itu sama itu kita dulu. Ini kan berwasiat kepada ahli waris. Ini kan pernyataan wasiat kepada ahli waris. Ya. Seperti yang Ya. Ini sebenarnya lalu dipertentangkan dengan hadis Imran Bola atau Kulla hakim hakim sa'atin lil waris. Kami sudah memberikan hak masing-masing. As-urud Sudah bagian yang maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. ahli waris. Kalau masuk ke maka boleh ya. Asal ahli waris ini 3 tuh, Pak. Oke, 3 syarat. 3 syarat. Ya. Lalu kalau kita hadis apa? Boleh, Pak. Boleh jika ahli waris lain itu setuju. Jadi kata kuncinya tadi adalah ya. Kata kunci adalah ahli waris, Pak. Ketika ahli waris itu sudah setuju, maka harta warisan itu boleh atau bisa diberikan kepada siapa saja gitu. Maka dalam bentuk wasiat, Ya, jadi kalau di dalam tanah ini boleh kan mereka sudah berwasiat kepada waris dalam tanah. Dalam KHI tidak ada diatur itu, Pak. Ya. Oh iya. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perkawinan
dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyelesaikan bagiannya. Ya. Yaitu kalau jadi tentukan ada waris ini bisa disepakati selama tidak berubah dari asas seteria. Ya. Boleh berdasarkan Ya. kalau dan samanya ketika hamba tidak memperhatikan asal harus Tidak. itu menyebut hadis tadi. Menyebut, tapi beliau mengatakan bahwa pertama hadis itu adalah hadis ahad. Yang kedua, beliau berpendapat bahwa hadis itu berlaku ketika ahli waris atau yang akan meninggal tidak punya harta. Apa yang akan dibagi? Jadi ini Ahmad Rizki membandingkan pendapat Quraisy Shihab dan Buya Hafal. Tapi Ahmad Rizki sendiri punya pendapat sendiri tidak? Atau memilih salah satu di antara mereka? Ya, terkait dengan ahli waris ini boleh menerima harta wasiat karena pertimbangan kemaslahatan. Ya berarti mengikuti pendapat Tuhan. Jadi Ahmad Rizki dalam hal ini mengikuti pendapat Buya Hafal, dalam hal yang lain mengikuti pendapat Quraisy Shihab. Jadi yang pendapat Pak Ahmad Rizki sendiri apa? Kalau terkait dengan wasiat kepada ahli waris, sepertinya lebih cenderung ke Buya Hamka. Lebih luas pemahamannya. Yang mengikuti Pak Quraisy Shihab yang mana? Sepertinya antara Quraisy Shihab dan lebih cenderung kepada Buya Hamka dibandingkan dengan Pak Quraisy Shihab. Dalam sektor. Ya. Sebenarnya presentasi ini tadi kata Pak Prabowo bukan hanya mengumpulkan data-data menganalisakan tapi analisanya tadi ya. Jadi kita berharap tidak hanya mengumpulkan pola, angka, tapi itu tidak laku yang mana. Ya. Jadi kita berharap diskusi sendiri ya. Jadi menjadi tokoh kita harus berani menyebutkan mahasil dan masalah itu terdapat persediaan Indonesia. Apa kelebihan Quraisy Shihab dan apa kelebihan Jangka? Kemudian jangan lupa apa kekurangannya. Itu benar-benar tapi benar-benar ada. Namun Quraisy Shihab ada kekurangan. Walaupun mereka tokohnya, apa kelebihan apa mahasil masing-masing memberikan kelebihannya dan apa Ya, kalau mahasilnya tentu dua tokoh ini memiliki kelebihan yang sangat banyak. Pertama, ya mungkin kalau disebutkan antara Buya Hamka dan Quraisy Shihab walaupun berbeda zaman, walaupun mereka mungkin bertemu, kedua adalah dua tokoh yang memiliki karya yang begitu banyak, yang begitu. Kalau kelemahannya agak sulit mencari kelemahan dua tokoh ini, walaupun mungkin ya, pertama masalah terkait Buya Hamka ya sulit untuk Kemudian bukan berarti selama pada amalan kita kepada kesatuan. salam. Ini kajian kita sudah menggali beberapa hal terkait dengan penelitian dalam disertasi ini dan yang terakhir kembali diingatkan yang paling penting adalah penelitian analisis pembahasan sehingga nampak wujud sebagai dokter di bidang hukum Islam yang ada di Imam Al-Fatihah. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji dan jawaban yang diberikan Prof. Hedus, maka selanjutnya tim penguji akan bersidang untuk memutuskan hasil sidang ujian promosi doktor Saudara Ahmad Rizki dengan ini sidang ujian promosi diskors selama 10 menit. Untuk memutuskan hasil ujian sidang promosi. Prof. Hedus, silakan istirahat sejenak. Di mohon berdiri. Ini bisa dulu agak sulit persidangan. Ini
Ini dipersilakan duduk kembali.
Prof. Yo, oh, Ah, tuh ada mahasiswa Pak Prof. Epizan hadir loh. oh iya. Banyak. Nah, Itu nampak itu nampak. lah sudah lah tuh tuh. Oh, alun. Tadi Oh, umumkan dah. menunggu sidang Pak Prof. Oh gitu. Ya, ada belakang. Salam Pak Prof. 30 ah. Itu. 35. 40. Ah, Assalamualaikum Pak. Salam, Zal. Iya Pak. Iyalah dan tulis tadi Kamu ya. kira, kamu kira Pak lagi ke Padang tadi. Oh, ada niat tapi ada lo yang apa halangan pokoknya pakai Zoom aja lah. Gitu. Iya. Alhamdulillah lah Pak. Lah selesai loh Pak Ketua kami kan. Jadi selamatlah untuk Pak Ketua supaya capek apa. Lah orang yang dokter di stay dah Limon lah Pak Prof. Ini soal 6. 6 ya. Iyalah. Iyalah sesekali Yang nanti ambo ingin singgah aja ke situ lah sekali. Siap. Bila Pak Prof udah waktu Pak Prof kita ke steda Pak Prof. Iya, tapi buatlah caranya apa gitu biar mau singgah ngajak apa diskusi atau apa terserah lah sampai pulang kan. bisa Pak. Nah, selesai lalu dokter kok. Oh, wah, Assalamualaikum. salam. Dalam waktu dekat, bila ada rencana ke apa Pak Prof? Ke Sumbar. Iko ada permintaan dari seseorang dari anggota RPN-nya bedah buku di apa namanya Institut Agus Salim tuh Tinggi Pak pertengahan Prof. bulan ya Bukit Tinggi Ah, bulan pertengahan Oktober tapi tengok kondisi kalau lagi apa sebab dalam minggu pertama nak ke Malaysia di baliknya oleh jalan dulu balik di Malaysia lah besok jadi, kita atur kalau lah ada rencana Pak Prof, kita buat agenda di steda Pak Prof. ya. Sekalian. Ya sekali ingin jemput semua mahasiswa situ Ya. ya mengisi waktu kalau waktu itu kok teragak sesuatu mahasiswa lah banyak hal yang disampaikan Ya. pada anak muda itu Berarti Oktober Pak Prof. Insya Akhir Allah dengan akhir-akhir Oktober lah Oktober ya. ya sebab bisa ada Malaysia kegiatan Mohon info nanti Pak Prof. jadi insya Allah Jadwal ke Sumbar ya. ingin aja nanti apa ingin aja ada apa ada rezeki Jadi Pak Prof. minta aja nomor apa apa di kampus atau ke Jadi Pak Prof. Nomor rambu yang pertama Pak Prof. Yang dulu ada telepon Pak Prof sekali. Perusahaan itu jalan. ya Nah, ya yang apa dimulai kan kah? Itu mudah nih Pak Prof. orang beli jadi Nah, apa rezeki di mana kampung Kampung di Piladang, Kopi Ladang dekat Kabeluru. situ oh Kabeluru sama aja Pak Kurnia Lahi itu Kabeluru. tahu Tapi apa rezeki Pak Kurnia Lahi di mana udah Pak enggak Prof? ya beliau orang Suludin pikirlah pensiun dosen di Siko tapi beliau di Suludin lah baru pensiun beliau Iya, iya. dia Kabeluru aja tapi dia di mana Kabelurunya tidak tahu di mana Iya, iya. Kabeluru Ya, itu kecamatan Kabeluru kecamatan Pak Prof. kecamatan Kecamatan. Ada 8 negari Pak Prof. oh kalau rezeki di mana negarinya Bawah yang di jalan lintas ke Pak Prof yang di Piladang. oh di Padang di Piladang. pasar tuh Sebelum di pasar pasar Simpang tuh Pesangka. Sebelum di oh Simpang sponsor Pesangka masuk ke dalam. Ya. jauh masuk ke dalam Enggak, Bang enggak, Sangka enggak. Enggak Pak Prof. enggak oh iya lah
Jalan Kapuk, mana namanya Kusangka tuh? Sampai orang baru itu. Ah, ya Berulak. Berulak. Berulak, iya, iya. Tanjung Berulak, ada orang Beruri apa? Iya. Pernah Pak Pros tuh? Nah, sekaligus pergi makan pangi tengah sawah, tapi sawah itu pakai mau Pakai lapuk. ya pakai lapuk. Ya pergi lama lah. Ya enggak betul lah ngobrol. Iya pakai lapuk. Terus dari awak sih. Pakai lapuk. Pergi situ ya. Iya. Berapa orang mahasiswa kini? Apa? Totalnya 250-an Pak Prof. 52. Ya, apa? Lebaran jurusan prodi. Empek gini Pak Prof. Ada prodi baru 2. Kalau lah, oh ya, kalau cukup ya bisa jadi institut, Bu, institut lah. Insya Allah Pak Prof dalam rencana tahun Nah, besok kalau di jika ada dokter berorang tuh, nah yang masuk oleh 6. institut lah 6 dokter lumayan. 6. Ada yang dosen DPK. Ada Pak Prof. Ada leh. Ya, pokoknya sama aja nanti jauhin. Tinggi tinggi, sangka. Alhamdulillah di Sumber kan 3 gitu. Lumayan luar biasa. Dilanjut Pak Prof. Hah? Ibu Rektor masuk, Bu Rektor. Oke, baik. Ya. Bapak dan Ibu hadirinnya kami hormati. Dibuka berdiri memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian hasil sidang ujian promosi. Profesor Dr. Alaidin Koto beserta Bapak Ibu Deputi yang lain hadirin dan undangan dan istimewa kepada Profesor Ahmad Deski, konsider ujian promosi dicabut kembali. Konsider ujian promosi telah dibuka kembali setelah memperhatikan hasil ujian promosi dan berbuat. Hasil ujian sementara selama studi pada program studi S3 Hukum Islam dengan nilai rata-rata 3,34. Nilai rata-rata disertasi 90,7 atau A. Maka, pada hari ini Sabtu, 30 September 2023, tim penguji memutuskan bahwa Saudara Ahmad Deski nilai 202010008 dari program studi S3 Hukum Islam telah mengamankan disertasi yang berjudul penafsiran Uyangan dan Quraisyihah dalam kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Nisa tentang ayat wasiat dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia. Dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Kepada saudara diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor dalam bidang keahlian. Saudara adalah doktor ke-328 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Atas nama pimpinan dan tim penguji, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Harapan kami semoga keberhasilan ini merupakan titik awal pengembangan intelektual saudara. Selamat kami ucapkan kepada keluarga Promovedus. Kami harapkan saudara menjaga nama baik institusi dan senantiasa melakukan komunikasi dengan alma mater. Demikian sidang promosi Dr. Saudara Ahmad Deski.
dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam kegiatan promosi doktor ini ditutup dan tertutup. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin dan teman-teman, sekali lagi tahniah atas keberhasilan dari promo Fedus pada hari ini yang telah mendapatkan gelar doktor di bidang hukum Islam. Sebelum saya serahkan di perintah acara sidang ujian promosi pada hari ini, hari ini salah satunya adalah Ketua Yayasan Darul Furqan pada Kubu, Ketua Yayasan dari Sarjana pada Kubu. Kita persilakan kepada Bapak Devitra Eksos MSI untuk memberikan selalu tahniah kepada Ahmad Rizky atas keberhasilan pada hari ini selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pada hari ini kami berikan kesempatan. Terima kasih juga dalam sidang terbuka Mas Rizky, juga beliau adalah situs ketua Sayyidah Perkumbuk yang bernaung di bawah Yayasan Darul Furqan Baikbu. Menghormati ketua penguji serta penguji lainnya, Bapak Ibu sekalian, para profesor yang dihormati. Kami diserang ini baru pertama kali Bu Dokter, Bu Profesor, dan Bapak sekalian mengikuti sidang promosi doktor ini. Dan pengalaman ini sebenarnya pengalaman yang sangat agak bagi kami. Ini juga merupakan metode yang sangat kurang bagaimana sidang Perkumbuk. Karena yang mengikuti sidang hari ini adalah ketuanya. Artinya tentu ya, selaku ketua Sayyidah Perkumbuk, saudara Dr. Ahmad Rizky ini merupakan lagi barometer bagi kami di Sayyidah Perkumbuk untuk perbaikan dan kemajuan terhadap Sayyidah ke depan, baik di kualitasnya maupun kuantitas dari mahasiswa ke depan. Kami dari sidang ini juga mengambil pelajaran dan pengalaman yang banyak dari para profesor yang sangat memiliki ilmu dan pengalaman yang tinggi. Ya, artinya memang untuk sidang promosi doktor ini ternyata kalau sidang terbuka, kami merasakan ya, seperti sidang tertutup ya Pak. Ya, artinya Anda tidak mengikuti sidang tertutup kemarin ini. Namun di sidang terbuka saja sudah seperti ini. Kita namanya pasukan dan saling dari para penguji, apalagi di sidang tertutup. Dan kami menyampaikan diri kami sendiri juga keluarga besar Sayyidah Perkumbuk. Mari kita ikuti, kita upayakan apabila ya ada ke depan, kita tentu sama mendorong para dosen untuk terus meningkatkan ilmunya
Dan sebenarnya ketika pas kejadian ini, itu hari itu menjadi apa namanya sidang ini kita banyak wawasan, banyak ilmu dan pengetahuan terkait dengan apa namanya disertasi sebuah tulisan atau karya ilmiah. Kemudian saya juga menyarankan untuk ketua Ahmad Rizki, kemudian tim produksi ini adalah profesor-profesor yang apa namanya untuk sudah memenuhi bidangnya. Mari kita mengajak istilah tersebut untuk memberikan ilmunya, mungkin dalam bentuk kuliah umum atau ini namanya jadi kurikulum atau dalam bentuk kurikulum lainnya, sehingga tidak saja menambah untuk aksesnya dan juga terlihat juga untuk seluruh masyarakat pada umumnya. Tapi pada kesempatan ini di samping luar biasa juga mewakili sebenarnya pemerintah Kota Palembang, karena wali kota teman-temannya pejabat wali kotanya dilantik yang baru Bapak Desman. Beliau selaku PJ wali kota Palembang yang baru untuk temannya dilantiknya di Gubernur. Jadi untuk selaku pejabat gubernur kami diamankan untuk bisa mewakili pemerintah Kota Palembang. Dan juga bersama pemerintah Kota Palembang dan juga Yayasan Demokrasi Kota Palembang selamat kepada Dr. Ahmad Rizki selaku Ketua Sedap Palembang atas promosi doktornya pada hari ini. Demikian dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengambil tempat. Saya serahkan berita acara ujian promosi doktor selamat kandidasi sekarang untuk menjadi dokter penjelaskan jawaban di masyarakat. Kepada Bapak Dr. Ahmad Rizki beserta istri silakan mengambil tempat di belakang itu.
Ucapan selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Deski beserta keluarga yang akan dimulai dari tim penguji dan diikuti oleh undangan. Kepada Bapak Dr. Ahmad Deski dan keluarga disilakan menghadap tempat. Assalamualaikum Pak. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara sidang promosi dokter atas nama Bapak Dr. Ahmad Deski. Saya selaku pembawa acara memohon selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.